Itu ada satu petugas polisi. Sini ada yang buka ini. Mana yang punya kartu BPKB-nya saya tanya? BPKB-nya mana? Itu ada. Ada BPKB-nya? Buktikan kartu roda 2 ataupun berada di mana? Enggak, saya tanya lokasi mah tuh. Siapa di sini lagi? Lokasi. Buset, rame. Sampai di syuting. Bentar dulu. Walah, Pak bangun, anjir polisi tidur. Aduh netizen. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini gue ditonton banyak orang nih depan gue. Cuman mungkin kalau mau nampilkan enggak apa-apa juga, Beb. Enggak, suara aja. Di sono ada berapa ratus orang tuh ya. Nah, ini kebetulan aja, cuman namanya YouTuber rakyatnya, Beb ya, biar miskin tetap berkarya gitu. Oke guys, konten kita kali ini ada viral di TikTok dan di Twitter tentang ada video ya. Ini tentang polisi ngadepin debt collector kalau nggak salah tuh sama yang ditagih gitu. Gue kasihan Pak polisinya kali ini gitu ya, kasihan amat. Tapi kadang-kadang gue juga bingung gitu ya. Kok bisa Pak polisi itu? Berarti polisi memang ada yang baik, ada yang benar, berarti ada oknum juga ya. Ini sampai dicuit begini nih. Pak Kapolri Listio Sigit di-tag loh Pak Kapolri itu. Bagaimana ini Pak, anggota Bapak dimaki-maki oleh DC. DC itu kan debt collector ya. Iya. Tolong diproses DC-nya Pak, sudah membuat harga diri petugas hilang di mata masyarakat. Nah, giliran ngadepin debt collector begitu. Nanti kalau kita kan nggak boleh, kita nggak boleh bentak-bentak polisi, kan nggak boleh ya, nggak baik, kesian kehormatan polisi. Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong bener-bener, kadang sampai laporan ditolak, Beb, pernah tuh, padahal buktinya ada. Tapi itu oknum Pak polisi ada yang baik. Iya, kita kemarin ada, Beb, di sini kita lapor, Beb, bener lapor, ada bukti, ada ini, tapi ditolak, nggak tahu kenapa ya. Kopi enak banget. Kita tonton dulu videonya ya guys. Kesian loh bapak ini, bapak udah tua, kesian ya Allah, mudah-mudahan Pak polisinya selamat. Kita tonton dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. 1 jam saya minta untuk ngasih mobil Mobil colongan Pak. Bentar dulu, itu cewek mungkin yang ditagih ya. Itu ada satu petugas polisi. Sini ada yang buka ini. Mana yang punya kartu BPKB-nya saya tanya? BPKB-nya mana? Itu ada. Ada BPKB-nya? Buktikan kartu roda 2 ataupun berada di mana? Enggak, saya tanya lokasi mah tuh. Siapa di sini lagi? Lokasi. Buset, rame. Sampai di syuting. Bentar dulu.
Gue aja yang cuman dengerin ini pusing gitu, banyak yang ngomong gitu, kapan selesainya gitu. Tapi ya begitulah, kesian Pak Polisi ini sendirian dan beliau ya udah umur ya, udah dekat pensiun kali ya. Masuk ke TikTok semua. Masuk ke TikTok. Bawa kantor kami. Kantor polisi aja. Kantor kami. Gak ada urusan. Sini Pak, tempat panggung saya. Buset. Iya. Ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Ya saya bukan ngasih ya Pak. Datang ke kantor kami. Weh, bos saya ke kantor kami. Kapan itu? Gak ada urusan buat saya. Takut ini kalau orang ini begini ya. Udah tinggal jalan. Waduh. Iya. Gue nggak tahu apa masalahnya ya, tapi yang pasti debt kolektornya mungkin merasa benar dan yang satunya juga merasa benar. Cuman gue melihat di sini adalah harga diri dari institusi kepolisian lewat anggotanya beliau yang ini, gue kesian banget gitu. Iya, sendirian gitu. Tapi kadang-kadang kalau ini berarti salah ngomong, gue selesai ini. Intinya ya, kita lihat komentar netizen aja deh, kita komentarin komentar netizen ya. Ya kadang-kadang kalau lagi rame emang rada begitu ya. Soalnya kita juga banyak Pak melihat oknum-oknum yang arogan. Banyak sih. Ya, makanya kita ngelihat ini sebenarnya kesian sih. Kesian kalau buat Bapak ini kesian. Bapak polisi ini kesian gue. Cuman kalau ingat oknum-oknumnya Pak, kadang ya kesian ya. Kesian juga. Ya udah kita ke Twitter guys. Let's go to Twitter, kita lihat komentar netizen Twitter apa. Oke guys, kita udah di Twitter, di postingannya Copet Jatinegara namanya ya guys. Kita lihat apa komentar netizen ya. Aduh, wajahnya jelas kok yang pakai kaos yang keras suaranya itu Pak Listio Sigit, nggak malu Pak. Nah iya. Iya Pak Listio Sigit, kesian Pak anggota Bapak. Ya kesian Pak anggota Bapak tuh. Aduh. Meski saat ini statusnya hancur karena sarang oknum, sering kita maki dan kritik mereka di medsos, tapi tetap kita harus hormati Polri yang melaksanakan tugasnya dengan benar. Nggak semua petugasnya brengsek, jadi orang kurang ajar itu sebaiknya ditahan, diproses aja. Gua aja emosi liatnya, bener, gua sepakat sama ini. Ya sekali lagi, tapi gua nggak setujunya kita nggak pernah mencaci Polri ya, kita mengkritisi gitu. Kita nggak pernah nggak pernah gue mengkritik Polri itu dengan kata-kata yang kayak tadi, dengan arogan begitu, enggak. Karena kita sebenarnya cinta sama Polrinya, cuman kita enek sama oknumnya, iya kan gitu ya. Oknumnya banyak banget soalnya. Emang masih punya harga diri. Nah tuh kan, ini gara-gara oknum jadi kesian yang baik gitu. Yang baik juga sih diem aja. DC ditabok sampai muter baru diem. Waduh. Kalau yang tadi ya nggak mungkin lah. Bapaknya yang bertugas tadi udah cukup umur sayang. Aduh. Emang mereka punya harga diri, usut kasus KM50. Nah kan. Jadi gara-gara oknum-oknum akhirnya institusi itu kehilangan harga dirinya gitu. Kalau gue sih masih kesian Bapak tadi ya, Bapak polisi yang tadi gue masih kesian. Aduh, semoga aturan ditegakkan bagi leasing-leasing yang menyita kendaraan konsumen dengan cara melawan hukum, izinnya dicabut. Nah, mestinya begitu. Ya, sama DC, preman perkedok jasa, mengandalkan surat kuasa dari leasing. Padahal secara hukum jikalau mereka melakukan penarikan secara paksa, mereka bisa dikenakan pidana perampasan. Terkecuali ada yang namanya surat putusan dari pengadilan. Itu pun butuh proses yang panjang. Nah, di sini gue nggak ngelihat DC-nya ya, gue ngelihat kesian Bapak polisinya gitu. Ya, gara-gara sebagian oknum yang akhirnya membuat kepercayaan masyarakat jadi runtuh, akhirnya seolah-olah kayak semua polisi begitu, enggak. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran gitu, polisi-polisi yang baik mau bersuara gitu. Kesian Pak, masih banyak polisi baik, masih banyak dan gue percaya itu. Walaupun ya nggak tahu gue presentasi banyak kan oknum atau polisi baik, nggak tahu gue. Ya kan macam-macam, soalnya ada backingan narkoba. Ya baru tadi kita angkat tuh, ya. Kita dilindungi dari bawah Bu, dari Polres. Aduh. Polres kakak. Oh iya kakak. Aduh. Kenapa ya? Tangkap itu DC kalau dia merampas kendaraan, laporkan pidana perampasan, tidak ada leasing pakai jasa DC leasing. Panggil proses hukum karena dia hanya bikin resah. Kalau penunggak angsuran itu perdata, kalau yang nunggak ada ancaman itu baru ranah pidana. Makanya cuman masalahnya begitu guys. Kita ini sama di mata hukum, tapi kadang nggak sama di mata penegak hukum gitu. Iya.
Kadang-kadang kan kita nih, umpamanya kita berselisih paham dengan salah satu pihak nih. Kelompok A, kelompok B. Kalau kelompok A yang lapor kelompok B cepat ditangkap. Tapi kalau kelompok B melapor kelompok A bawa bukti, ditolak laporannya. Di mana itu? Di Ono. Ada nggak B? Ada di Ono. Mau tahu B? Mau, nanti gua kasih tahu tuh ya. Ada waktunya gua kasih tahu. Ngopi dulu gue. Siapa B yang dimaksud? Mau tahu ya? Ntar. Lanjut bacanya. Enak gua ngerokok sama ngopi. Pak polisi, petugasnya tidak mau menggunakan kewenangannya. Entah bodoh, entah pemalas, entah main mata dengan DC. Bukan guys. Kalau beliau nggak bodoh, beliau nggak malas, beliau nggak main mata. Walaupun ada kemungkinan itu. Cuman perkiraan gue, karena beliau sendirian, dan beliau sudah uzur gitu. Ngelihatnya udah deket-deket MPP gitu. Iya. Jadi beliau memilih jalan damai. Ya begitu ya. Kalau gue nih ya, yang gue tagih cantik begitu. Wah, gue aja, enggak lah. Buat keributan di kantor polisi itu merendahkan kesatria, merendahkan wibawa pelaksana amanat kepolisian, periksa propam petugas piketnya, malas atau bodoh melayani. Lu yang salah, itu bukan di kantor polisi. Kalau tadi di kantor polisi itu rame. Bukan di kantor polisi tuh, ini ada yang komentar tuh. Bisa jadi, malah bisa jadi, kagak nonton videonya berarti. Gue rasa itu cuma tadi bukan di kantor polisi tuh. Kalau di kantor polisi, polisinya rame dong. Nggak mungkin. Tadi diajak ke polsek aja nggak mau. Di sini ya kan. Walah, Pak bangun. Anjir polisi tidur. Aduh netizen. Sekalinya polisinya baik. Udah umur. Baik loh Bapak tadi itu, kesian Bapak polisi tadi itu baik. Mudah-mudahan Bapak dijaga sama Allah dalam kebaikan. Istiqomah ya Pak, dalam baik Pak ya. Jangan ikut-ikutan oknum Pak. Kalau ada yang lapor diterima Pak ya, jangan pilih kasih. Aduh, kenapa bab itu lagi sih gue? Kan nggak, ntar dulu. Ya itu cuma anggota polisi Om. Masih ingat kan dulu ada bocah Cina bilang kacung dan bla 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 pada Pak Jokowi. Oh iya, ini amal nunjuk-nunjuk begitu ya. Tapi nggak ditahan karena kenakalan remaja. Tapi kalau mengkritisi bahaya lu. Di mana sih itu? Gua nggak tahu di mana itu. Di mana sih itu? Ngopi dulu gue. Konoha atau enggak Wakanda biasanya begitu. Konoha itu sebelah mana? Ayo. Konoha itu samping planet Namek, tempat Piccolo latihan. Aduh. Berani karena benar, pengecut karena salah, diartiin ja buat coklat. Nah itu, coklat. Oh, gue suka makan coklat. Coklatos. Iklan dong tuh. Gak apa-apa deh ya. Ngasih duit buat itu gue. Pelecehan terhadap aparat negara. Benar. Jangan cuma pihak-pihak yang mengkritisi. Bayangin ya, kalau ada yang mengkritisi pemerintahan dianggap melecehkan aparat pemerintah. Padahal mengkritik. Yang seperti ini dianggap melecehkan nggak? Kalau kita mengkritik pemerintahan dengan gaya arogan seperti itu tadi, selesai sayang. Selesai, yang datang bisa pakai senapan itu. Iya gue ingat di daerah mana tuh ya? Di negara mana tuh? Wakanda lagi deh ya. Ada satu toko, itu balihonya sampai diturunin pakai tank. Baliho diturunin pakai tank. Baliho. Padahal nggak ngerampai itu. Bandingin sama ini tadi. Nggak pakai tank, nggak pakai apa. Malah, iya juga sih ya. Perwira lo padahal segitu aja di mata DC. Nah ya itu. Gara-gara Sambo sebiji rusak satu institusi. Jadi nggak punya wibawa. Nggak cuman Sambo sayang. Sambo itu awal. Nah, oh di Buleleng Bali tadi. Bang Arkawijaya tuh diprotes sampai begitu. Gara-gara penanganan. Laporan dari rakyat. Ya kan? Sampai ada demo. Jadi bukan cuma Sambo, banyak oknumnya ini yang ketahuan baru segitu. Makanya buat para oknum, ya buat para oknum, apakah ini juga termasuk efek mubahala? No, tuh, ya kan? Itu pelan-pelan dibongkar. Ya kan makin ya Allah kasihan banget Polri gue. Udah ini saran dari gue gitu ya. Oknum-oknum yang belum bertobat deh minta maaf selesai.
supaya efek ini nggak berkepanjangan gitu. Lu mau percaya mubahala boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa, tapi terbukti nih hampir tiap hari ada oknum. Ya Allah, WK. Gue nih sebetulnya kurang setuju ketawa WK itu. Iya, ketawanya gimana tuh? Wak, kan nggak ketawa itu, kumur-kumur. Aduh, lanjut. Mana wibawa penegak hukum? Mungkin udah nggak wibawa karena sudah di atas gitu. Atau di samping. Di kanan, di kiri. Di depan, di belakang. Ya mungkin karena wibawanya karena sendirian, guys. Lu masih ingat nggak ada konten gue sidang tentang tragedi Kanjuruhan? Di saat Brimob rame-rame, wah teriak-teriak di persidangan. Itu kan kelihatan wibawa gitu ya. Karena banyak guys, pas sendirian ya begitulah kali ya. Apakah begitu Pak? Kalau sendirian ya lemas. Kalau ramean, rame. Iya. Gue jadi ingat satu Habib, sahabat gue. Kata dia, mau tahu orang berani itu bukan pas saat rame-rame. Iya. Ngopi. Udah ya guys, nggak usah lama-lama deh gue ya. Udah begitu aja konten gue kali ini. Intinya kalau gue ngeliat tadi ya, kenapa bapak polisi seperti itu, dan itu bukan di kantor polisi gue ngeliatnya, itu kayak di sebuah tempat parkiran bawah gitu ya, dan itu mungkin mall, mungkin apa ya, wallahu alam. Yang pasti di situ ada cewek cantik gitu, ya Allah kasihan ceweknya. Abang kalau dekat abang tolong kau deh. Iya, dan buat pak polisinya itu baik banget tadi itu bapak itu tadi, dan beliau menjaga untuk tidak terjadi yang lebih, tapi gua sayangkan itu debt kolektornya tadi berbuat arogan dengan polisi yang udah baik begitu ya. Tapi apakah arogansi seperti itu karena memang sekarang ini institusi Polri sedang dalam sorotan masyarakat udah banyak yang kecewa karena banyaknya oknum. Kesimpulan gue adalah guys, kesian institusi Polri. Karena banyaknya oknum, akhirnya wibawa anggota lain itu seolah-olah ke bawah semua, Sambo semua, oknum semua, seolah-olah seperti itu. Ya, dan ini teguran bagi polisi-polisi baik. Ayolah kalian bersuara, ayolah kalian tegakkan hukum. Kami masih percaya masih ada polisi baik. Cuman kadang kalian takut juga untuk bersuara, wahai polisi baik. Bersuaralah kalian polisi baik. Jangan takut. Daripada, buat oknum-oknum juga, daripada begini, Allah bongkar terus. Lu mau percaya mubahala atau kagak? Ya terserah lu. Tapi tiap hari lagi Allah bongkar tuh. Doa Habib Rizik di awal. Semua. Hati-hati sayang. Kalau seorang manusia meminta keadilan kepada yang berwenang tapi tidak diberikan, berhati-hatilah kalian. Karena dia akan meminta kepada Allah yang Maha Adil. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Pak Polisi kalau ada orang lapor sama gitu, kelompok A, kelompok B, yang ini lapor diterima, yang ini juga diterima juga ya Pak ya. Daripada nanti dibongkar sama Allah Pak, gimana? Malu kan Pak? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.